nggak yakin kalau misalnya Pak Jokowi akan netral? Nggak mungkin lah, 2024. nggak mungkin itu. Bohong itu kalau mengaku netral. Karena pada prinsipnya dalam teori filsafat sekalipun, nggak ada tuh namanya manusia yang netral, nggak ada. Apalagi ada anggota keluarganya yang maju, anak kandung lagi, bukan anak angkat. Mas Gibran ya, maksudnya Iya. ya. Jadinya nggak yakin kalau misalnya Pak Jokowi akan netral? Nggak mungkin lah, 2024. nggak mungkin itu. Bohong itu kalau mengaku netral. Itu hanya bagian dari gimmick-gimmick aja. Ya, gimmick katanya Bang Suryo. Mas Arief dulu. Saya agak ragu sebetulnya bertanya komposisi kabinet ke Anda karena rasanya sekarang Anda lebih cebong dari cebong. Sudah jarang sekali. Ya bukan, sebenarnya nggak ada cebong. Karena sudah jarang sekali mengkritik Jokowi. Jadi saya mau tanya nih, malam ini berani tidak kritik Jokowi? Ya begini ya, mengkritik itu kan bagus. Ya, bukan berarti mengkritik itu ingin menjatuhkan atau mengkritik itu justru negatif, kan enggak. Ya. Jadi berapa Kalau nilainya? bicara 99. Wes. 99. Rakyat di situ. Bang Adin, ketika Anda bilang tidak kuat, itu apa yang tidak kuat? Anda tidak pernah terbayangkan berada dalam posisi seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan Jokowi seperti ini. Seperti apa Jokowi? Seperti hari ini. Dulu saya berpikir saya bisa menduga. Oh, kalau Jokowi habis bergerak seperti ini, dia akan bergerak seperti ini. Kalau dia habis bicara seperti ini, segitulah sepertinya saya merasa mengenal dia. Tapi 1 bulan terakhir ini tiba-tiba saya berpikir, oh, saya tidak kenal dia sama sekali. Itu loh. Ini bukan Jokowi yang dulu kita perjuangkan dari Solo pindah ke Jakarta, Pilpres 1, Pilpres 2. Bahkan ketika kemudian saya di Komisi 7 ya, berkali-kali kita ketemu presiden, ada teman-teman bilang, "Ian, kenapa lu tidak coba ngelobi minta tambang sama presiden?" Nggak mau. Saya nggak mau dia rusak. Lembaga yang diharapkan jadi wasit ini sudah dipersepsikan tidak netral. Bahkan ada yang sampai bilang kalau MK sudah menjadi mahkamah keluarga. Ini kan udah jadi tanda ketidakpercayaan rakyat pada MK. Lalu kalau MK-nya udah nggak bisa dipercaya, kita harus gimana? Nah, inilah yang bikin frustasi banyak orang. Saking frustasinya, sampai ada suara-suara yang mau Pilpres dibatalin. Percuma bos, siapapun yang menang di kotak suara, mau Ganjar atau Anies, bisa dibatalin sama MK. Pokoknya, selama yang menang bukan yang didukung penguasa, batal. Jadi kotak suara akan kalah sama MK. Terus, buat apa ada Pilpres kalau gitu? Langsung lantik aja Prabowo Gibran. Kalau perlu, lantik buat 2 periode sekalian. Biar hemat waktu, hemat biaya, hemat energi. Kita nggak perlu ribut-ribut lagi kan? Biaya Pilpres yang katanya sampai 17 triliun bisa dipakai buat yang lain. Sayang banget, uang 17 triliun dipakai untuk biaya drama doang. Budget pembuatan film Avengers aja nggak segitu. Masa? Drama Pilpres ini kalah sama budget Avengers? Akan jadi drama termahal sepanjang masa dong. Iya, udah sampai segitunya suara masyarakat loh. Ini udah bentuk rasa ketidakpercayaan yang paling dalam. Yang udah nggak tahu lagi mau buat apa. Mau demo juga percuma. Karena penguasa udah tuli bos. Kali ini, sebelum adanya Gibran, yang dikeroyok adalah Anies Baswedan. Dijadikan musuh bersama oleh koalisi yang berada di pemerintahan. Tapi begitu ada keputusan Gibran, maka yang dianggap musuh bersama adalah kubunya Prabowo dan Gibran. Dalam pemilu ini, putaran pertama, siapa yang maju ke putaran kedua, yang relatif pasti kemungkinannya adalah pasangan Prabowo Gibran. Keduanya kemungkinan juga akan bisa bersama melawan pasangan Prabowo dan Gibran karena isunya adalah nepotisme itu. Jadi sama seperti kemudian peristiwa 98, siapa yang bisa membantah ketika Harmoko berkali-kali mengatakan kepada Presiden Soeharto, 97% rakyat menginginkan Pak Harto kembali. Sama dengan di Mesir, Jenderal Husni Mubarak 2 bulan menjelang pemilu, bahkan 99% Husni Mubarak akan menyerahkan tampuk kekuasaan pada Gamal Mubarak. Tapi terjadi demo-demo yang akhirnya menumbangkan Husni Mubarak, dan akhirnya Husni Mubarak dan Gamal Mubarak masuk ke dalam penjara. Apakah ini akan berpotensi terjadi di Indonesia? Why not?
Kenapa tidak? Bahaya tentang nepotisme ini itu muncul merupakan kemarahan Bang Karna. Semua praktis ketika kemudian 16 guru besar hukum tata negara memprotes Mahkamah Konstitusi dan sekarang kita akan menunggu hasilnya. Ini merupakan pintu masuk ketika kemudian kemarin dibukanya rapat paripurna DPR, bagaimana kemarahan PDIP yang dikemukakan oleh Masinton Pasaribu. Saya kira Masinton bukan bicara atas nama pribadi, tapi atas nama partai. Dan kita ingat bagaimana Megawati waktu itu diam, silent, ketika kemudian muncul pemakzulan terhadap Gus Dur. Maka bukan tidak mungkin juga upaya pintu pemakzulan ini terbuka lebar dan PDIP yang sekarang ibaratnya banteng luka akan menjadi banteng ketaton. Kita tidak tahu bagaimana kemudian kemarahan hari ini marah ketika kemudian di Bali baliho PDIP dan juga gambar Ganjar dan Mahfud MD diturunkan. Sementara masih ada gambar-gambar PSI di sana. MKMK Jimli Asidiki sebelumnya mengatakan akan diputuskan pada 7 November 2023. Jadwal itu jelang sehari penyerahan Capres-Cawapres pengganti di KPU, yakni dijadwalkan pada 26 Oktober hingga 8 November 2023. Diketahui MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar Capres-Cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu tentu menjadi karpet merah bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju Pilpres 2024. Saat ini Gibran telah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Sementara itu pengamat hukum tata negara yang juga dekan Fakultas Hukum UNSWED Muhammad Fauzan memaparkan bila merujuk pada hukum tata negara positif sesuai dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang 1945, maka apapun keputusan MK termasuk di dalamnya putusan nomor 90 terlepas suka atau tidak, maka sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut langsung berlaku dan tidak ada upaya hukum.